atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Kita telah melaksanakan ibadah zikir di malam hari ini dan diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama golongan-golongan ahli zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat bahagia dunia maupun akhirat. Di malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang fadilah atau keutamaan dari ayat-ayat zikir yang setiap Kamis kita ucapkan. Mungkin selama ini kita tidak pernah membahas itu karena yang ditakutkan kita mengamalkannya tanpa ada dasar keikhlasan. Tapi insya Allah dengan kita tahu keutamaannya, terus sanadnya, insya Allah kita akan lebih mantap untuk mengamalkannya. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu keutamaan atau fadilah dari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan tertentu. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan tertentu itu memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Dulu saya mendapatkan ijazah Bismillah ini dari guru saya yaitu Aba Badui Tumpang. Dan saya juga menerangkan ini mengambil sumber kitab dari kitab Khazinatul Asrar dan kitab Malikul Majid. Saya terangkan sumber kitabnya agar kita semua lebih yakin dan mantap untuk mengamalkannya. Jadi keutamaan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama yaitu ini di kitab Khazinatul Asrar disebutkan, andaikan ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah bilangan 786 kali selama 7 hari berturut-turut, maka apapun hajatnya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jumlah bilangannya 786 kali. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. Dan di kitab yang sama dijelaskan, barang siapa yang mendawamkan setiap malam 1000 kali, mendawamkan itu melazimkan atau setiap hari kita baca 1000 kali di malam hari, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dengan mudah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Setelah itu di kitab Malikul Majid diterangkan, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, maka Allah akan menjaga diri dari godaan setan dan menghindarkan mati yang mendadak. Mati yang mendadak itu contohnya anak tidur tiba-tiba kita terbangun sudah di alam kubur. Naudzubillah min dzalik ya. Dan rumahnya akan dijaga oleh Allah dari pencurian dan insya Allah bisa menolak bala. Jadi sebelum kita
tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi yang pertama tadi 786 kali dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Yang kedua tadi setiap malam 1000 kali untuk mengabulkan hajat dunia maupun akhirat. Dan yang ketiga adalah 21 kali. Itu ilmu yang tersurat. Ilmu yang tersurat yaitu ilmu yang disebutkan di dalam kitab. Dan untuk pengamalannya bagaimana? Untuk pengamalannya yaitu carilah waktu, satu waktu yang Anda bisa istiqomah. Seumpama jam 12 malam, jam 12 malam. Habis isya ya habis isya. Jadi jangan kita mengamalkan sekarang jam 12, besok jam 2, besok jam 3. Jangan seperti itu. Jadi kita continue mengamalkannya dengan waktu yang tepat dan dengan membaca dengan tartil, yaitu tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Dan itu adalah cara mengamalkannya. Cara mengamalkan yang lebih baik lagi yaitu panjenengan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah hajatnya. Setelah itu sampean baca Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah tata cara dari ilmu yang tersurat, yaitu ilmu yang ada di kitab. Dan yang kedua kita akan membahas dengan ilmu yang tersirat. Ilmu yang tersirat yaitu ilmu yang tidak ada dalam kitab tapi tiba-tiba muncul secara otomatis. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, entah itu kesulitan mengobati orang mungkin, entah itu kesulitan rezeki mungkin, kesulitan apapun, maka bacalah di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Tapi lidah kita jangan sampai bergerak. Cukup di hati. Dengan pelan-pelan. Dan yang terpenting, hayati artinya. Insya Allah dengan cara seperti itu kesulitan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah dengan barokah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita menyebut nama Allah supaya apa? Supaya kita dikasihi dan disayangi oleh Allah. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tersirat yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi selalu ingat, kita harus mengamalkan sesuatu atas dasar ibadah, jangan atas dasar keinginan. Karena sebaik-baik ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Dan akan saya contohkan ketika kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh di sekitarnya. Tetapi saat kita menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Ketika kita mengamalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka dihitung ibadah. Tapi kalau kita mengamalkan sesuatu karena ada kemauan, cukup dibayar di dunia itu, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi gunakanlah ayat Bismillahirrahmanirrahim ini untuk kebutuhan yang benar-benar mendadak.
Jadi jangan selalu Anda gunakan, selalu Anda minta, jangan. Digunakan saja waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang benar-benar terhimpit. Insya Allah itu tidak akan mengurangi bobot keikhlasan pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.